Sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sumber daya alam di Indonesia terdapat di wilayah laut dan wilayah daratan. Dengan potensi yang tinggi ini dan pengelolaan yang tepat, sumber daya alam tersebut mampu mensejahterakan rakyat dan memajukan negara Indonesia. Potensi sumber daya alam yang terdapat di Indonesia yang akan kita bahas pada kali ini yaitu emas dan perak. Emas dan perak adalah logam mulia yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena keberadaannya di alam sangatlah terbatas dan juga proses penambangannya tidaklah mudah. Emas dan perak banyak digunakan di bidang industri elektronik, medis, telekomunikasi, dan industri lainnya. Emas adalah logam mulia dengan massa atom yang besar. Emas banyak ditemukan terletak jauh di bawah permukaan bumi. Maka dari itu, emas dapat ditemukan di kerak atau permukaan bumi karena proses pengangkatan dan beberapa proses geologi lainnya. Perak adalah salah satu unsur kimia yang memiliki lambang Ag dan nomor atom 47. Perak adalah logam transisi yang lembut, berwarna putih, mengkilap, dan memiliki berbagai sifat fisik dan kimia yang menarik. Perak dibutuhkan untuk kepentingan industri, perhiasan, dan investasi. Emas banyak ditemukan dalam bentuk lanjutan dari zona retakan. Zona ini kemudian terisi magma ataupun fluida hidrotermal. Setelah itu, fluida ini mendingin dan membentuk urat-urat batuan sebagai hasil proses mineralisasi. Sedangkan perak dapat ditemukan dalam bentuk murni sebagai mineral alam seperti argentite dan chlorargite. Namun, kebanyakan perak yang digunakan oleh manusia diperoleh sebagai produk sampingan dari pemurnian biji-biji tembaga, emas, timah, dan seng. Adapun persebaran emas dan perak dapat kita ketahui melalui peta berikut. Pertama, kita masuk ke wilayah Aceh. Selanjutnya masuk ke wilayah Sumatera Utara. Di Sumatera Utara terdapat tambang emas yang besar bernama Martabe. Provinsi Riau. Selanjutnya Provinsi Jambi. Provinsi Bengkulu. Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Lampung. Sekarang kita masuk ke Provinsi Kalimantan. Nah, yang pertama adalah Kalimantan Barat. Wilayah selanjutnya yaitu Kalimantan Tengah. Dan Kalimantan Selatan. Selain itu juga terdapat di sekitar Pulau Jawa, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Nah, dari pulau-pulau tadi terdapat 5 daerah penghasil emas terbesar di Indonesia. Ada juga loh 7 daerah penghasil perak terbesar di Indonesia.
Kepo nggak sih bagaimana proses penambangan emas? Kalau kalian kepo, maka dari itu, yuk kita intip bagaimana proses penambangan emas di Indonesia. Selain cara tadi, ada pun proses pencarian emas secara tradisional. Nah guys, dalam proses pencarian emas secara tradisional ini, kita membutuhkan alat yang bernama dulang yang terbuat dari kayu. Alat ini berfungsi untuk mengayak atau menggoyang-goyangkan pasir agar terpisah dari emas. Setelah proses mendulang selesai, nah hasil mendulang tadi diberikan quicksilver secukupnya. Quicksilver tadi berfungsi untuk menyatukan emas. Jika ada emas yang belum menyatu, maka kita putar-putarkan emas tadi di atas dulang. Setelah itu, emas dibakar menggunakan sendok sekitar 1 menitan sampai menguning. Nah, emasnya jadi deh. Oke guys, mungkin segitu dulu video kelompok kami mengenai potensi emas dan perak yang ada di Indonesia. Terima kasih bagi yang telah